berdebat. Pada siang hari ini kami diberikan kesempatan, mohon izin kami atas nama Daul Hidayah Ibu dan Ibu Normala Wila, calon guru penggerak angkatan 11, akan memaparkan materi tentang modul 1.4 budaya positif. Untuk itu saya memulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan nikmat kesehatan dan kesempatan temukan dalam rangka bersama-sama sharing dalam materi terkait dengan modul 1.4 budaya positif yang akan diterapkan di sekolah tersebut. Untuk itu saya persilakan saja pembawa materi tentang konsep diseminasi budaya positif modul 1.4, yaitu Ibu Normala Wila. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Norhidayah Ibu. Ya, akan membawakan materi diseminasi budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia untuk kita semua pada siang hari ini. Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini semuanya? Iya, masih semangat Bapak Ibu? Iya. Lebih semangat lagi saya akan buat test breaking. Nanti saya sampaikan, saya bilang ke SMA Negeri 7 Guru, Bapak Ibu guru semua langsung bilang luar biasa. Ya, bisa kita mulai ya Bapak Ibu? Iya. SMA Negeri 7 Guru Luar biasa. Sekali lagi ya. SMA Negeri 7 Guru Luar biasa. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu, diseminasi budaya positif modul 1.4. Konsep utama modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan khas, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip dengan berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu pembelajaran yang berdiferensiasi itu pembelajaran yang bagaimana? Ada. Iya, luar biasa. Bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Pelajaran yang tertuju kepada siswa atau murid. Iya, kita beri dalam untuk Ibu Bima. Mungkin ada yang lain? Iya, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang berpusat pada murid. Di dalam modul 1.1 itu berbicara tentang Ki Hajar Dewantara. Dia menyatakan bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Yang kemarin kita melakukan pembelajaran yang mana Bapak Ibu itu hanya menerangkan, menyampaikan, tapi di dalam modul 1.1 itu harus kita melakukan proses pembelajaran itu berdasarkan kebutuhan murid, yang mana atau harus mengajar berdasarkan kebutuhan murid, yang mana berdasarkan muridnya ini seperti apa, kita harus seperti itu, kita harus menghamba kepada murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut. Di dalam proses pembelajaran sekarang kita harus berdasarkan pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terdapat pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Di dalam kurikulum Merdeka ini harus dia masuk di dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada nilai 6 profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan dari ke-6 nilai ini yang dimaksud dengan beriman itu seperti apa, berkebinekaan global itu seperti apa, dan bergotong royong itu seperti apa. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Iya, Ibu Ima yang masih berperan. Silakan Ibu. Ya, kalau yang terkait dengan
nilai-nilai profil Pancasila terkait dengan gotong royong itu kalau di dalam kelas itu kita melakukan kelompok lalu diskusi. Mungkin itu saja. Ya, baik, kita berikan aplaus kepada Ibu Ima. Mungkin ada yang lain dari keenam nilai profil pelajar Pancasila yang tadi dijelaskan Ibu Ima itu bergotong royong. Mungkin ada yang lain, berpendidikan global, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Iya, Ibu Pia. Pelajar Pancasila, dilihat pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman itu artinya siswa itu dapat menjalankan sholat. Yang kedua artinya berdasarkan keyakinan dan ketakwaannya kepada masing-masing agama dan memeluk agamanya masing-masing. Ya, kita berikan aplaus yang meriah kepada Indonesia. Ya, itulah nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mana kita harus menanamkan 6 nilai ini ke dalam diri siswa kita sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Kalau beriman dan bertakwa sudah tertanam di diri anak masing-masing, maka perilaku anak itu akan dia sudah baik yang sesuai kita harapkan sebagai seorang siswa. Kemudian berpendidikan global. Berpendidikan global ini siswa menghargai keyakinan satu dengan keyakinan yang lain. Masing-masing menghargai, masing-masing punya keimanan. Kemudian bergotong royong yang tadi disampaikan oleh Ibu Ima bahwa ketika di dalam kelas, bahwa bergotong royong ini bukan saja di luar lingkungan, tapi kita juga bisa bawa ke dalam kelas. Misalnya apa yang disampaikan Ibu Ima bahwa kita melakukan diskusi kelompok. Nah, dengan adanya diskusi kelompok, maka ada kelompok itu dia akan bekerja sama. Di situ sudah tercanam nilai bergotong royong di situ. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut disiplin positif. Ya, kita berbicara tentang disiplin. Ada yang tahu Bapak Ibu pengertian dari disiplin? Disiplin. Bapak Ibu, pengertian dari disiplin ini ada yang tahu? Disiplin, kata disiplin. Iya, ya Ibu Wia dulu, Ibu Wia. Ya, untuk kata disiplin dalam pengertian dan pemahaman saya, disiplin adalah salah satu peraturan yang harus dijalankan dan diikuti oleh kita semua, siswa, guru, dan pegawai tata usaha dalam arti administrasi untuk agar kedepannya bisa tertata rapi dalam hal waktu. Ya, pertama disiplin waktu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk Ibu ya. Ya, kita berbicara tentang disiplin berarti suatu peraturan yang mana harus kita taati. Yang mana ini adalah kebersamaan kesepakatan kita bahwa di dalam di lingkungan SMA Negeri 7 Buru kita datang tepat jam 7.00. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mengikuti kesepakatan itu sehingga disiplin ini bisa dia berjalan lancar di lingkungan SMA Negeri 7 Buru. Kemudian sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan disiplin ini, minimal kita harus sebagai Bapak Ibu guru, kita sudah harus tanamkan dulu di kita punya dalam diri, sehingga anak-anak itu dia bisa mencontohi dari apa yang kita lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, di dalam kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, dan yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Bapak Ibu, kita lihat pada poin yang 1, bertahan hidup. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada di dalam kelas, ada proses pembelajaran, ada anak-anak yang pada saat proses pembelajaran ada anak-anak yang nongkrong di kantin, yang lagi makan, lagi minum. Bapak Ibu, ini adalah salah satu bentuk dasar kebutuhan yang mana dipenuhi oleh anak. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu temukan seperti itu,
kemudian Bapak Ibu langsung menghukum, tapi Bapak Ibu memanggil dan bisa menanyakan kendala apa sehingga tidak masuk di kelas. Pasti anak menanyakan bahwa ibu beta kakak karena beta lapar, karena beta dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu ketong harus bagaimana mendekati murid kita untuk menanyakan persoalan-persoalan yang dialami oleh peserta didik kita. Jangan kita langsung menghukum Bapak Ibu, tapi kita melakukan pendekatan sehingga kita bisa dengar penjelasan yang nanti disampaikan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, di dalam kelas itu tidak semua anak itu menurut, tapi ada juga satu yang baku bakar raka sana, Bang. Itu sebenarnya dia pengen menerima, dia pengen merasa diperhatikan. Jadi mungkin persoalan di rumah itu dia kurang mendapatkan kasih sayang, maka dengan timbulkan sikap-sikap seperti itu dia butuh disayangi, dia bisa ingin diterima oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Bapak Ibu, selama ini kita melakukan peneguran dengan memberikan hukuman pada murid. Bapak Ibu, sekarang ini jangan kata menghukum anak-anak lain, atau mungkin panggil lalu kata melakukan pembinaan. Karena Bapak Ibu, dengan kita memberikan pembinaan, kita melakukan pendekatan pribadi, maka kita akan menemukan solusi dari apa yang ditimbulkan oleh anak itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau kita menghukum, berarti nanti membuat anak itu dia semakin merasa bahwa tidak ada solusi dari dia punya permasalahan. Hanya ketika dia melakukan kesalahan, kita selalu menghukum dia dan menghukum dia. Berarti ini menyakitkan, tindakan yang nyaman. Murid takut sebenarnya, tapi kalau kita melakukan pendekatan, berarti dengan kesadaran sendiri anak itu dia akan berubah Bapak Ibu. Kemudian penghargaan. Lalu di dalam kelas itu jangan kita melakukan penilaian penghargaan, karena penghargaan itu nanti dia tidak efektif. Yang pertama tidak efektif, yang kedua merusak hubungan. Merusak hubungan di sini artinya sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Jadi nanti membuat anak-anak yang lain itu dia merasa disisihkan. Kalau kita sama ratakan, maka siswa yang lain merasa, oh iya, ini yang harus beta lakukan, ini yang harus beta tunjukkan, tanpa harus ada iming-iming bahwa nanti ada penghargaan, iming-iming bahwa nanti ada penilaian-penilaian lain daripada Bapak Ibu. Jadi anak itu dia melakukan sesuatu itu berdasarkan dia punya hati nurani, dengan dia punya rasa ingin tahu dalam diri itu, dengan sendirinya akan muncul. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi restitusi konsep disiplin. Penguatan jangka pendek perlu memonitoring berkelanjutan, siklus respon, murid menghormati peraturan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan pendekatan, maka dengan sendirinya siswa kita itu dia akan sadar bahwa iya betul, beta pernah melakukan kesalahan dan beta perlu melakukan perubahan. Itu nanti dengan sendirinya timbul dari dalam diri anak itu. Jadi kalau kita hanya menghukum, maka nanti membuat anak itu dia tidak ada melakukan perubahan dalam diri, karena pikirnya hukum selesai sudah. Tapi kalau kita mencoba mendekati, kita menanyakan kendalanya apa, kebutuhannya apa, kalau kita sudah penuhi itu, maka dengan sendirinya anak itu dia berubah secara berdasarkan dia punya hati nurani, dia punya kemauan sendiri tanpa paksa. Mungkin seperti itu dari saya. Saya akan serahkan kepada Ibu pemateri yang kedua, yaitu Ibu Nur Haida Hetihu untuk melanjutkan materi pada siang hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, inilah pemateri kita yang kedua, Ibu Nur Haida Hetihu
calon guru penggerak angkatan 11 pada SMA Negeri 7 Buru yang akan melanjutkan materi pada siang hari ini. Kita berikan aplaus untuk Ibu Nuraya dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Halo Bapak Guru hebat. SMA Negeri 7 Buru luar biasa. Sekali lagi, SMA Negeri 7 Buru luar biasa. Aplaus kepada kita semua. Ya, untuk itu barangkali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan modul 1 ke 4 budaya positif yang akan kita terapkan nanti di sekolah ini. Untuk itu materi selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Bapak Ibu, guru hebat, restitusi itu apa? Kata ini sangat asing bagi kita semua, tetapi ini setiap saat kita laksanakan tetapi tidak tahu bahwa itu restitusi. Restitusi itu adalah apa? Yaitu perbaikan kesalahan menjadi baik. Jadi atau menggunakan pendekatan ini sebagai solusi tepat untuk mengatasi kelas. Untuk barangkali yang pertama pengertian restitusi, yaitu proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Untuk itu yang berikut ciri-ciri restitusi, yaitu bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan menuntut untuk melihat keadaan diri. Untuk barangkali Bapak Ibu bisa lihat di slide berikut ini. Lalu saya lanjut saja nanti di sesi terakhir, yaitu kita melihat kasus. Bapak Ibu diberikan waktu untuk mentelaah kasus, lalu Bapak Ibu bisa memberikan saran maupun pendapat untuk mengatasi masalah kasus lewat konsep pendekatan segitiga restitusi. Untuk itu barangkali saya lanjut. Ya, perbedaan contoh kasus siswa terlambat. Kebanyakan ini di sekolah kami ini banyak siswa yang terlambat. Apa yang telah disampaikan oleh Ibu pemateri yang pertama tadi, banyak kasus, tetapi Bapak Ibu tidak boleh melaksanakan menghukum siswa secara verbal. Namun ada beberapa peraturan yang Bapak Ibu di sekolah ini harus membuat kesepakatan, yaitu keyakinan maupun peraturan sekolah tentang disiplin. Untuk itu barangkali mari kita lihat sama-sama di slide ini. Hukuman, guru menghukum dengan menyanyikan 5 lagu. Ini yang paling tepat, bukan hukum lari lapangan, itu tidak tepat Bapak Ibu. Ya. Jadi yang berikut konsekuensi. Mengapa konsekuensi ini? Kesalahan yang dia buat itu punya aturan yang bagus di sekolah ini supaya apa? Apa yang dia laksanakan, apa yang dia memberikan kesalahan, pasti dia bilang, oh saya melanggar keyakinan sekolah ataupun peraturan sekolah. Jadi kita harus membuat spanduk tentang peraturan yang baku dan keyakinan sekolah yang disepakati bersama dengan Bapak Ibu. Yang berikut restitusi. Ini proses kondisi di mana mengatasi seluruh yang dia laksanakan atau dia membuat kesalahannya itu terlambat datang ke sekolah. Dengan restitusi yang pertama, guru menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan sekolah ke kelas itu kita duduk bersama untuk membuat keyakinan kelas, untuk bagaimana cara seluruh stakeholder yang ada itu bisa mentaati apa yang kita sepakati bersama, yaitu peraturan lalu dijabarkan dalam keyakinan sekolah kita maupun kelas. Ya, berikut. Ya. Yang pertama, apa itu penghukum? Ya, jadi Bapak Ibu ini adalah yang pertama, Bapak Ibu ini adalah 5 posisi kontrol yang Bapak Ibu harus terapkan di kelas. Yaitu yang pertama, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama, apa itu penghukum? Ya, jadi Bapak Ibu lihat penghukum ini kayaknya seperti apa? Ya, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal. Verbal artinya kalau hukum fisik itu suruh lari di lapangan, verbal itu kata-kata Bapak Ibu yang membuli atau mensudutkan anak itu verbal. Jadi verbal lebih parah dari hukum fisik ya, Bapak Ibu. Dilarang sangat. Membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Jadi ketika dia membuat kesalahan, Bapak Ibu panggil, lalu usahakan Bapak Ibu itu suara bisa lembut, lalu dia bisa terima. Karena selama ini nggak terangkan itu akan melenceng dari 5 kontrol posisi kontrol guru. Yang berikut teman, guru pada posisi ini akan
akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi pendekatan ini sangat kita lakukan, tapi ada step perubahan-perubahan yang kita bina bersama. Karena ketika kita tidak mengendalikan emosi kita dalam menangani kasus, semua pun pasti akan terjadi di kelas, ada masalah pasti di kelas. Namun pengendalian emosi kita tidak jaga dengan baik, sehingga kata-kata yang keluar itu kita lewat dari apa yang fungsi posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang profesional. Jadi manajer ini sangat penting sekali Bapak Ibu, yaitu manajer bagaimana dia merespon semua, dia mengawasi seluruh kesalahan murid-murid kita laksanakan di kelas maupun di sekolah ini. Dia posisi ini sangat baik, kenapa? Dia mentelaah seluruh kesalahan lalu dia mencari solusi yang terbaik. Jadi posisi ini sangat tepat untuk kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Ya, yang berikut ini kata-kata yang manis, kata-kata yang harus Bapak Ibu lakukan di kelas ketiga terjadi kesalahan yang dilakukan oleh para murid. Yang pertama ada beberapa ini penghukum patuhi aturan sekolah, lalu nanti kita buat spanduk menyangkut dengan peraturan sekolah yang baku, karena di sekolah ini harus buat. Lalu nanti kita bersama guru penggerak lainnya atau saya dan Ibu Mala bersama Ibu Amel membuat bagaimana sekolah ini punya aturan yang baku tentang keyakinan yang kita sepakati nanti. Untuk itu barangkali ada beberapa yang lihat di sini slide-nya, manajer dia pantau apa, terus memantau itu kamu sudah melakukan apa, lalu kata-kata ini yang akan dikeluarkan yang ditelah untuk Bapak Ibu atas ini dengan segitiga restitusi. Ya, materi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini yang banyak hal di kelas yang kita belum buat. Ya, untuk itu barangkali mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk merubah, karena kita pada saat ini juga diharuskan menerapkan KUMER. Untuk itu barangkali ini paling tepat untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Yang pertama, keyakinan kelas. Mengapa sampai harus ada keyakinan kelas? Bukan keyakinan sekolah saja, tetapi yang paling terkecil di kelas yang kita harus merubah paradigma salah di kelas itu atau rubah sehingga mengimbas kepada masalah besar yaitu sekolah. Jadi positif dari kelas itu masing-masing Bapak Ibu, terkhusus itu Bapak Ibu para wali kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk dan kuat, pada tentu pengimbasannya kepada sekolah itu sangat luar biasa. Jadi barangkali mari kita sama-sama untuk keyakinan kelas, nanti kita bersama-sama duduk diskusi untuk mencari bagaimana terbentuknya keyakinan kelas kita di kelas masing-masing. Jadi barangkali nanti kita sisihkan waktu untuk berbicara bersama-sama. Mari kita sama-sama melihat. Ya, ada beberapa etika yang harus ini. Yang pertama, kalau mengucapkan salam, semua orang pasti tahu. Ya, ini merupakan salah satu keyakinan kelas. Saling menghormati, berujung pada penciptaan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Iman dan takwa yang tadi disampaikan oleh Ibu Pia tadi itu sangat penting dalam pembentukan karakter murid. Ya, jadi kalau iman dan takwa sudah barang tentu diterapkan di kelas, yaitu profil pelajar Pancasila masuk di dalam kelas, barang tentu setiap proses pembelajaran itu pasti anak-anak itu sudah siap sebelum pembelajaran mereka akan berdoa bersama. Itu salah satu. Yang kedua lagi pengimbasan itu yaitu 5S yaitu salam sapa itu sangat penting dalam pembentukan karakter. Itu sangat penting. Jadi mari kita sama-sama, belum sempurna tapi mari kita merubah pelan-pelan karena waktu kita memiliki waktu yang baik. Dan saya dan Ibu Mala bersama Ibu Amel bisa sharing bersama dan diskusi untuk mewujudkan keyakinan kelas nantinya. Ya, ini terakhir restitusi, segitiga restitusi ini masalah kita. Barangkali nanti Anda lihat, yaitu bagaimana kita guru di dalam mengatasi soal permasalahan anak-anak kita, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang kita buat di kelas masing-masing. Untuk itu mengikat mereka. Jadi keyakinan itu sangat prinsipil di kelas masing-masing ketika anak itu terbiasa untuk berdiskusi. Ya, yang pertama, ya next nanti kita lihat kasus. Ya. Ya, ada nanti ditampilkan ada kasus yaitu
Ibu Dani, dia guru bahasa Inggris, dia mengajar kelas. Setiap hari Fajar itu ngantuk tidur. Ini kedapatan paling banyak di kelas, ya. Karena Fajar itu malam-malam itu begadang di HP. Jadi dia temui setiap dia mengajar pasti. Semua Bapak Ibu guru hebat, apa kabar? Baik. Ya. Apakah Bapak Ibu guru biasa temui masalah ini? Banyak sekali. Untuk itu barangkali mari kita ajak bersama, ajak Ibu guru hebat untuk bagaimana kita mengatasi masalah yang tadi kasus Ibu Dani guru bahasa Inggris mengatasi kasus kesalahan yang Fajar lakukan yaitu sering tidur. Ya, ini ada kasus. Ya, baca sama-sama. Mentelaah sama-sama kasus yang dibuat intinya adalah Fajar siswa Ibu Dani guru bahasa Inggris pada saat proses mengajar. Ibu Dani temui Fajar terus kali Fajar tidur lalu Ibu Dani melakukan percakapan. Pada saat Ibu Dani melihat Fajar tidur itu biasanya kita lakukan. Pada saat mau kerjakan tugas di depan dia lihat anak yang mengantuk. Fajar silakan. Sementara Fajar ini tidak paham apa yang akan disuruh. Barang tentu sampai di depan Fajar akan bingung mau bikin apa ini. Biasanya mau bingung begitu kan, Seng? Iya. Ya, pada saat kita lihat dia tidur, saya kerjakan juga. Padahal itu salah. Ya. Jadi yang pertama itu kita membimbing. Setiap satu kali kita temui Fajar tidur, kita mulai tindakan. Kelanjutan tindakan yaitu lewat 3 tahapan restitusi. Kita tanya mengapa dia sering tidur. Besoknya diperbaiki pelan-pelan selesai. Jangan kita langsung membuli dia secara verbal, penghukum dia pada saat dia melakukan kesalahan. Itu yang berikut ada pertanyaan. Posisi betul apa yang dialami oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Yang pertama membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan yang keluar oleh Fajar apa? Ini pertanyaan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang dia lakukan dikatakan olehnya. Pertanyaan seperti apa dia juga jelasnya. Jelasnya kalau pasti anak-anak tidur dia juga bilang begini, si ini tuh tidur terus. Apa sih itu malam-malam? Atau pasti bahasa itu keluar. Ya, ada di pendekatan. Ya. Posisi betul apa yang diambil oleh Ibu Dani? Yang pertama analisis kasus, studi kasus. Ya, sebagai penghukum. Ibu Dani mengatakan di slide tadi tentang ayo Fajar, makanya jangan tidur-tidur atau bahasa setiap saat begitu. Kamu boleh bilang tidur terus kan? Pasti kata sini tidur terus. Ini bahasa ini penghukum secara verbal. Jadi jangan temui itu dari Bapak Ibu. Karena kata tidak melihat dia punya masalah latar belakang apa, kata langsung menjudge dia sebagai penghukum. Lalu kata bilang kata-kata ini Fajar ini tidur terus. Kata-kata. Ya, posisi penghukum ini Ibu Dani ayo Fajar makanya jangan tidur-tidur. Perhatikan Fajar, coba kerjakan 5 ke depan. Fajar saya bisa kerjakan. Dia saya paham. Posisi lembut pembuat merasa bersalah. Jadi Ibu Dani ini gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu. Ini yang perlu diterapkan. Kenapa? Dia merayu ini supaya dia terharu dengan apa Ibu Dani harapkan dari dia. Kenapa? Keberhasilan seorang guru di kelas adalah merupakan keberhasilan seorang murid di tempat yang akan dia terima materi. Artinya bahwa ketika guru mengajar murid tidak respon dengan baik lalu begini, berarti kegagalan ada pada guru bukan siswa. Jadi jangan salahkan bahwa kita mengajar anak ini dia tak tahu selama ini kita bilang begitu. Selama ini kita bilang siswa ini tidak ini kita mengajar dia tak tahu baca atau yang salah. Jadi penerapan itu ada feedback antara siswa dan murid keberhasilan keduanya harus menopang. Ya, yang berikut membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, analisis kasus. Yang pertama kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Tadi sudah dijelaskan yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua harus melakukan adalah restitusi, segitiga restitusi. Kebutuhan dasar. Mengapa? Secara kebutuhan ini kebutuhan psikologi, kebutuhan kejiwaan, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan yang harus kita lakukan di kelas. Ada kita temui anak ada makan, atau tinggal marah-marah terus. Kok ini makan di sini? Padahal kita tertawa. Kebutuhan apa yang diperlukan pada saat itu? Kita tertanya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar
manusia yang perlu kita terapkan di dalam mengatasi segitiga restitusi dalam membuat kesalahan siswa. Jadi itu. Yang berikut ini pertanyaan kebutuhan kebebasan. Indikatornya bersemangat dalam pembelajaran berbahasa Inggris, merasa bosan. Kedua, kebutuhan kesenangan. Sikap Fajar yang malas banget tidur-tiduran dilakukan secara berulang kali. Ya. Jadi kasus ini setelah melihat dari 5 posisi kontrol ini dan analisa kasus ini, Ibu Dani bisa tahu bahwa bagaimana Ibu Dani mengambil posisi yang tepat dalam mengatasi kasus Fajar, yaitu posisi pemantau. Yang dilakukan pertanyaan seperti apa yang diajukan. Yang pertama, Ibu Dani ini memantau, mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku Fajar. Lalu bagaimana Ibu Dani melakukan selanjutnya? Pasti Ibu Dani sendiri berhasil. Ibu Dani pasti tanya, kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan Bapak Ibu konseling, kolaborasi dengan Bapak Ibu pembina OSIS, kolaborasi dengan Bapak Kapolres tentang masalah ini. Jangan mengambil sendiri karena pasti tidak berhasil, Bapak Ibu. Yang selama ini ketua bisa diri, hanya berbentuk lalak. Ya. Jadi harus kolaborasi semua yang ada di sekolah ini yang merasa bertanggung jawab tentang perilaku yang dilakukan para murid. Supaya apa? Perubahan mewujudkan program pelajar Pancasila yang ketua harapkan dalam menerapkan kurikulum merdeka nanti. Ya, pertanyaan yang diajukan Ibu Dani ada 3. Fajar, apa yang kamu lakukan? Ini restitusi, ini tahapan. Ya. Apakah kamu lakukan saat sesuai dengan keinginan kelas kita? Ya. Dia akan menanyakan mengapa saya lakukan, lalu keinginan kelas bagaimana? Langgarnya di mana, nilai-nilai apa yang dia pasti dia ucap, iya Ibu, saya melanggar keinginan kelas kita, yaitu tidak menghormati tema atau sudah membuat kesalahan menyangkut yang nilai ini, dia akan menyangkut. Fajar, jika kamu melakukan hal tersebut, tahukah kamu apa konsekuensinya? Dan tadi penghukum, konsekuensi, restitusi, ada 3 tahap itu. Jadi konsekuensi itu keyakinan yang dia lewat itu pasti ada di pembahasan. Oh, kamu nanti besok begini, tetapi harus kesepakatan bersama. Jadi kebanyakan kita tahu kalau siswa tercatat saja, pas keluar di jalan, lalu lari di lapangan, sampai stop, hosa stop, tidak boleh. Ya. Jadi ini kita mengajak itu sama-sama. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar mengetahui hal ini, bagaimana tindakan Anda? Kalau saya sebagai kepala sekolah, apa yang dilakukan? Bapak Ibu bisa salah satu bisa kasih contohnya. Bapak Ibu pimpinan, ya, pimpinan pembelajaran maupun pimpinan sekolah, apa dari kasus ini Bapak Ibu bisa lakukan dalam hal mengatasi kesalahan Fajar? Siapa bisa? Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Iya. Siapa bisa? Ibu Pina, Ibu Vivi, Pamun. Dari kasus Fajar, sebagai kepala sekolah, bagaimana tindakan selanjutnya? Ketika sudah dilapor kepada konseling, pimpinan OSIS dan wali kelas lanjutkan ke pimpinan OSIS, lalu langsung di kepala sekolah untuk Fajar membuat kesalahan di kelas. Jadi berturut-turut, bukan 1 kali, 2 kali dia masih mengantuk karena ini mengantuk terhilang, ya. Mengantuk terus. Sebagai kepala sekolah dia bertanya, apa yang apabila Anda adalah kepala sekolah Fajar di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindakan atau tindak lanjut Anda? Bisa? Ya, bangun. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Dalam kasus ini, kalau saya diberikan kewenangan untuk seorang pimpinan untuk bertindak, maka hal yang paling utama dilakukan adalah bagaimana kita melihat latar belakang dari siswa tersebut. Itu pertama. Karena rata-rata masalah yang timbul di siswa ini itu bukan karena faktor kondisi sekolah, tapi faktor latar belakang dari orang tua tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kasus itu terus terjadi berulang kali, maka
tindak lanjut yang perlu diambil yaitu bagaimana menghadirkan orang tua. Menghadirkan orang tua di sekolah, lalu kita berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluarnya. Misalkan apabila di sekolah itu ada semacam anggaran yang bisa diberikan untuk membiayai latar belakang masalah dengan kekurangan kebutuhan hidup dasar, maka sekolah bisa mengantisipasi untuk mengisi kekurangan tersebut. Misalnya begini, setelah dianalisis, siswa ini sering ngantuk seperti kasus tadi, itu penyebabnya kenapa? Misalkan dia kurang tidur, dia banyak begadang. Sudah belum tentu begadang itu dia menghabiskan energi. Nah, di rumah latar belakang ekonomi itu tidak mendukung. Nah, sekolah bisa mengantisipasi dengan pengadaan gizi untuk memberikan dia kembali kondisinya seperti semula yang kita harapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini, diharapkan kepada guru BK itu harus melakukan evaluasi tindak lanjut sebelum siswa itu dihadirkan di kelas. Jadi konseling itu sangat penting untuk masalah-masalah seperti ini. Sehingga pada saat siswa masuk di kelas itu dalam kondisi keadaan fit, dia siap untuk menerima pembelajaran. Bukan berarti dia masuk dalam atau yang disebabkan dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu sebagai tindakan yang bisa diambil sebagai seorang pimpinan. Terima kasih. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Mun tadi. Apabila diaminkan menjadi seorang kepala sekolah, beliau akan bertindak sebagai peran-peran yang diberikan tanggung jawab, yaitu paling penting itu adalah memfasilitasi kebutuhan dasar siswa dan harus didampingi oleh ibu konseling yang sangat penting dalam mengatasi persoalan anak-anak. Ya, barangkali dari kasus ini ada saran ibu memecahkan masalah bersama dengan kepala sekolah dan selanjutnya. Ya, barangkali dari tahapan segitiga restitusi tadi, Bapak Ibu sudah tentu banyak hal yang dibuat oleh para murid sebagai suatu kesalahan atau melanggar aturan maupun melanggar keyakinan sekolah kelas. Untuk itu barangkali mari kita menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan yang dia lakukan atau dia langgar keyakinan apa? Barang tentu dia tahu bahwa konsekuensi yang dia lakukan terhadap kesalahan tadi ada terikat dengan apa yang dipajang dan disepakati bersama. Karena keyakinan kelas itu terbentuk atau sekolah itu kita sama-sama dalam rapat bersama atau di kelas itu dengan pertemuan dengan siswa, lalu masing-masing orang menulis salah satu keyakinan yang atau sepakati nanti keyakinan. Jadi mereka yang buat, mereka yang taat terhadap keyakinan kelas. Untuk itu barangkali sampai di sini Bapak Ibu, apabila ada persoalan-persoalan yang contoh terlambat, terus lagi ngantuk, makan di kelas, itu yang kita temui setiap saat. Lalu jam pelajaran ada yang bolos, jangan katong menghukum secara verbal, tetapi bagaimana katong menggunakan posisi kontrol kita dan segitiga restitusi yang katong harus hadapi dalam masalah anak kita. Jadi anak kita adalah sesuatu yang memang sebagai manusiawi, semua punya kesalahan. Guru juga begitu, ada kesalahan, tapi siswa yang jas. Tetapi katong biasanya jas siswa. Padahal itu katong juga melakukan kesalahan yang banyak sekali, tetapi katong tahu bahwa katong lebih pintar dan lebih berkuasa. Padahal itu tidak. Siswa adalah partner, dan semua lini yang ada ini termasuk murid, orang tua adalah partner kita untuk mewujudkan kurikulum merdeka dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu menyangkut dengan kebutuhan anak kita. Untuk itu barangkali akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri semua. Gerakan tubuh kanan kiri, sapa
kepemimpinan teman, lalu katong mulai dibantu oleh pemana speaker terakhir, ya. Bapak Ibu, kalau saya bilang love kecil, love sedang, love besar, love. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bilang love kecil, Bapak Ibu begini love-nya. Love sedang berarti Bapak Ibu begini. Love jumbo berarti love besar, kemudian love jumbo. Iya, kita coba ya Bapak Ibu, masih bersemangat? Iya, kita berikan tepuk tangan yang beri untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu kita minta love kecilnya mana? Iya, keren. Love sedang. Iya, love besar. Iya, love jumbo. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu bisa duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi ini menjadi pelajaran kita, ini menjadi PR untuk kita semua Bapak Ibu. Bukan saya dengan Ibu Nur berdiri di sini lalu kita sendiri yang menjalankan 3 institusi ini, tapi mari Bapak Ibu kita bergandeng tangan untuk bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila ini dengan memulai hal-hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya atas nama Kepala SMA Negeri 7 Guru menyampaikan dan memberikan apresiasi kepada calon guru penggerak, yaitu Ibu Nurhaidal Hentihu SPD dan Ibu Nurmala Duila SPD, yang menyampaikan atau memberikan saran dan memberikan ide terkait dengan budaya positif yang diterapkan di lingkungan SMA Negeri 7 Guru. Saya selaku pimpinan sangat mendukung dan sangat berdampak kepada lingkungan sekolah SMA Negeri 7 Guru, khususnya di lingkungan guru dan siswa dan keluarga besar SMA Negeri 7 Guru. Dan selanjutnya, budaya positif ini membawa dampak yang sangat berarti bagi kekeluargaan di lingkungan SMA Negeri 7 Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Mungkin. Apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Nurmala Duila, calon guru penggerak angkatan 11 di SMA Negeri 7 Guru, bahwa kedisiplinan itu sangat penting. Untuk itu kami Bapak Ibu guru akan berkolaborasi untuk meningkatkan kedisiplinan di SMA Negeri 7 Guru agar menuju SMA Negeri 7 Guru yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Baik. Masih semangat hari ini? Masih, Bu. Ibu minta tepuk semangat dulu. Luar biasa anak-anak sekalian pada hari ini. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas kita. Jadi sebelum kita membuat kesepakatan, Ibu akan jelaskan. Kalau kita berbicara tentang kesepakatan, berarti ini kesepakatan kita yang buat. Kemudian kalau Ibu yang membuat aturan, berarti tidak boleh Anda yang langgar. Tapi ini yang kita mau buat ini adalah kesepakatan kelas kita. Anda yang membuat kesepakatan dan Anda tidak boleh melanggar. Kalau Ibu yang buat berarti hanya sepihak kepada Ibu, tapi Anda tidak boleh melanggar. Tetapi kalau kalian sendiri yang buat kesepakatan kita di kelas, berarti Anda tidak boleh melanggar. Ya. Contoh kesepakatan kelas kita.
tidak boleh membuang sampah tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Harusnya buang di depan sampah. Berarti itu kesepakatan yang nanti kita buat. Jadi tidak boleh membuang sampah di dalam kelas karena nanti akan merusak kelas kita dan kelas kita menjadi kotor. Bisa kita buat kesepakatan? Bisa. Kesepakatan kelas. Ya, Ibu minta siapa yang mau buat kesepakatan? Iya, Panda. Dan ini kesepakatan kelas yang sudah kita buat sama-sama ya. Jadi kesepakatan ini tidak boleh kita langgar karena Anda sendiri yang buat, toh? Ya. Jadi kalau Anda sendiri yang buat itu tidak boleh dilanggar. Karena Anda sendiri yang bikin kesepakatan berarti ini adalah kesepakatan kita bersama yang ada di dalam kelas. Ya, Ibu minta satu orang baca dulu kesepakatan kita pada hari ini. Ya, baca di depan, baca di depan. Ya teman-teman, kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu tidak ada yang keluar dari dalam kelas sebelum beristirahat. Kedua, saling tolong menolong jika dibutuhkan. Ketiga, memberikan salam sebelum guru masuk kelas. Keempat, berdoa sebelum belajar. Kelima, ketika pergi ke toilet harus izin. Keenam, no smoking in the classroom. Dan yang terakhir ketujuh, ketika guru sedang menerangkan harap tenang. Ya, kita berikan aplaus ini. Ya. Jadi Ibu harap ini kita sudah buat dan Ibu harap jangan kita langgar ya. Ya. Karena Anda sendiri yang buat, maka Kak mari sama-sama menjaga Kak kesepakatan kelas ini. Ya, ini mungkin saja hari ini kesepakatan kelas kita. Kurang lebih ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, Ibu minta maaf. Semoga kesepakatan ini dia bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, berikan aplaus untuk kita semua dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda tidak perlu pembelaan ke sini. Tahu, Ya, Anda melanggar kesalahan apa hari ini? tadi kita keluar kelas bahasa Indonesia, kita keluar ke kamar mandi, setelah itu kita masuk kelas dulu di luar. Iya. Anda tidak keyakinan kelas apa yang sudah Anda langgar? Keluar kelas tanpa minta izin. Iya, keluar kelas tanpa minta izin dari guru yang bersangkutan. Iya, Ibu. Berarti kalau Anda melakukan kesalahan, Anda harus apa? Nanti kita ke guru mata belajar bahasa Indonesia, kita minta izin, kita minta maaf, dan kita akan melakukan betul kesalahan lagi. Iya, semua orang pasti melakukan kesalahan ya. Iya, Ibu. Tapi sebagai siswa yang baik, murid yang baik, harus kita melakukan kesalahan, harus kita minta maaf. Jadi Anda tidak boleh mengulangi kesalahan ini lagi ya. Iya, Ibu. Dan nanti Anda mengikuti guru mata pelajaran dan minta maaf agar Anda tidak bisa mengulangi kesalahan ini. Iya, Ibu. Bisa? Bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Afrija Mukadar. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Wali Kelas dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.